Hai bro, kali ini kita mau review sebuah all-in-one PC punya Lenovo yang notabene Lenovo ini memiliki segmen pasar bisnis yang cukup gede. Tapi kalau kita spesifikasikan, all-in-one ini kan dia ada versi yang umum, ada juga versi yang dibuat untuk kebutuhan bisnis. Nah, kali ini yang kita review ini khusus untuk kebutuhan bisnis yang memiliki komponen lebih bagus, grade-nya lebih tinggi daripada seri yang umum. Kemudian versi all-in-one ini juga memiliki layar yang enak banget di mata kalian serta garansi yang lebih panjang yaitu 3 tahun. Sehingga ini pastinya akan sangat menguntungkan misalkan teman-teman ini butuh all-in-one untuk ditaruh di kantor ataupun kalian punya hotel butuh untuk resepsionis, ini juga pasti akan cocok untuk menemani kebutuhan para karyawan kalian. Nah, untuk all-in-one yang kita review ini tipenya adalah versi ThinkCentre Neo 30A yang dimana harganya ini udah jauh lebih murah dibandingkan pas pertama kali dia dirilis. Sebab harga pertama kali dia launchingnya itu di angka 8.500.000, namun sekarang dia udah turun menjadi di angka 7.600.000 rupiah saja. Penyebab ini mungkin disebabkan oleh suplai yang lebih banyak dan demandnya itu agak sedikit, makanya si Lenovo itu memberikan adjustment harga pada produk yang dia bikin. Tapi sebagai catatan bro ya, kalau kalian mau beli all-in-one tipe ThinkCentre ini dia memang dibuat untuk kebutuhan bisnis yang kalau kita lihat dia ini memiliki beberapa value yang berbeda dan lebih menguntungkan dibandingkan versi Idea Center. Yang pertama, produk ini memiliki garansi yang lebih panjang yaitu 3 tahun dibandingkan versi punyanya Idea Center. Kemudian yang kedua, kalau produk ini kita lihat secara komponen, ini grade-nya juga lebih bagus dibandingkan versi Idea Center. Sehingga si Lenovo juga berani memberikan jaminan yang lebih panjang dan itu akan berkorelasi kalau kalian pakai produk ini, otomatis ini akan lebih jangka panjang dibandingkan versi yang biasa aja. Kemudian, all-in-one ini juga dibekali bro dengan layar hardware yang bagus, pakai panel IPS, resolusinya itu Full HD dengan kecerahan di angka 250 nit dan pastinya ini akan nyaman di mata kalian karena versi produk ini layarnya itu sudah menggunakan 72% NTSC atau biasa kita kenal dengan 100% sRGB. Sehingga apapun pekerjaan teman-teman untuk menikmati entertainment dan juga untuk mengerjakan tugas yang cukup banyak, ini pastinya akan nyaman di mata kalian karena produk ini juga sudah mengantongi berbagai sertifikasi untuk bisa menunjang produktivitas kalian. Dan untuk paket pembeliannya, produk ini selain kita mendapatkan sebuah all-in-one dengan casing yang di belakangnya pakai plastik kayak gini, teman-teman juga akan mendapatkan sebuah keyboard mouse dengan kelengkapan kabel. Yang pasti produk ini memiliki prosesor Intel Core i3 Gen 12 yang di dalamnya itu memiliki 6 core plus 8 thread dan juga memiliki teknologi terbaru yaitu P-Core dan E-Core yang tentunya akan membuat pekerjaan kalian semakin efisien dan juga lebih ngebut. Dan pas kita bongkar bro, produk ini dalamnya itu memiliki opsi upgrade yang lumayan. RAM-nya bawaannya itu 8GB dan tentunya ini kan dual channel, jadi kita masih bisa maksimalkan hingga 32GB. Terus kalau untuk kapasitas penyimpanannya, produk ini udah dikasih penyimpanan SSD di kapasitas 256GB dan menggunakan komponen PCIe NVMe generasi keempat. Tapi perlu diingat, produk ini murah ya, alasannya adalah karena di dalamnya masih belum ada Windows originalnya. Jadi kalau kalian beli bisa diinstal sendiri atau mungkin bisa dibantu sama penjualnya. Overall, setelah kita ngasih semua data dan info sama kalian tentang spesifikasi, harga turun, komponen dalamnya, termasuk layar yang nyaman di mata, waktunya saya juga mau kasih informasi tentang penggunaan all-in-one ini pada kalian. Yang notabene kalau kita lihat, layar ini pas banget bro, dia nggak begitu gede dan juga nggak terlalu kecer di ukuran 21,5 inch. Sebab gini bro, mungkin kalau kita berbicara all-in-one, layar itu kan ada yang mungkin gede banget di angka 27 in hingga 30 sekian in. Nah, kalau menurut saya kalau kita pakai buat kerja, yang paling relevan adalah ukuran seperti ini karena tidak makan tempat di meja. Kemudian kalau kita pakai, contohnya untuk banyak riset data ataupun pas kita membahas chat dari konsumen, ini sangat nyaman sekali pas saya gunakan dan juga untuk cari hiburan seperti nonton YouTube ataupun untuk bermain game. Dan datanya sudah saya peroleh untuk semua angka di pengetesan benchmark, contohnya untuk pengetesan benchmark kayak Cinebench R20, R15, PC Mark hingga bermain game, angkanya itu udah cukup nyaman untuk bisa kita compare dengan versi-versi Core i3 di generasi 11 ataupun yang 12 di merek yang lain. Karena sepengalaman saya kalau menggunakan prosesor Intel Core i3 tapi tidak ada VGA-nya, biasanya itu kalau dipakai main game kurang kurang playable. Tapi yang saya rasakan di versi produk punyanya ThinkCentre Neo 30A series ini, angkanya cukup nyaman untuk kebutuhan gaming. Contohnya pas kita pakai untuk bermain game Valorant dengan settingan low tentunya karena tidak memiliki VGA
prestige grade, hasil FPS yang kita dapatkan itu di angka 130 sampai 135 yang menurut saya ini cukup enak untuk sekedar cari hiburan, dan itu memang bukan main bisnisnya, ini all-in-one untuk cari hiburan bermain game seperti itu. Terus untuk data yang lain, contohnya untuk di game punyanya GTA 5, yang saya rasakan adalah cukup nyaman karena resolusi yang dihasilkan di game GTA 5 yang kita coba, kita masih bisa menggunakan di resolusi Full HD, dan FPS yang kita dapatkan itu di angka 30 sampai 33 fps. Sehingga saya bisa ngasih kesimpulan bahwa all-in-one punyanya Lenovo ThinkCentre ini merupakan salah satu best choice untuk kebutuhan kantoran yang memang main bisnis kalian tuh cari data yang aman dan juga hardware yang cukup kuat dibandingkan merek lain. Tapi kalau analisis kalian mengenai tentang opsi upgrade dibandingkan rakit PC, ya ini kayaknya agak setengah matang menurut saya. Karena untuk all-in-one ini kan yang bisa kita upgrade dia itu mirip kayak laptop. Nah, sedangkan kalau kita membuat satu keputusan untuk membeli perangkat PC, itu mungkin opsi upgrade-nya lebih jangka panjang, tapi jaminan garansinya masih lebih better versi all-in-one dibandingkan kalau kita mau rakit PC. Jadi mungkin cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga sedikit informasi mengenai all-in-one yang memang dibuat khusus untuk kebutuhan bisnis ini bisa memenuhi semua kebutuhan teman-teman di budget 7 jutaan. Sampai jumpa lagi bersama saya Samudin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.